Saya masih di Karawaci nih, Bu. Oh. Jauh amat. Di karantina di Karawaci. Halo Pak Ardi. Halo Bu Suji, Mas malam. Malam. Udah sembuh Pak Ardi. Udah sehat lagi, udah main lagi, udah bertani lagi. Wah. Pantesan tambah muda. Panen apa sekarang? Kenapa? Panen apa? Baru nanam jagung buat malam tahun baru nanti, jagung manis. Wah. Siap-siap Dapet buat nih. malam tahun baru nanti. Dapet nih kayaknya nih. Dapet nih. Boleh Lelenya daftar udah nih. panen belum lelenya? Lelenya udah di stop juga, udah Oh enggak piara lagi. enggak. Lama-lama bau Bu daging ikannya. Memang Ardi. lele makan bangkai, memang bau atuh. Enakan Pari. tinggal beli aja. Pak Ardi pakai aquaponik bukan Mas Pak? Dwi wajah baru. Iya, wajah baru nih Bu. Kelamaan di rumah. 19. Kayaknya kita aja ya Pak ya. Ya. Ini Pak Relmi nih Pak siapa Pak? Selamat salam kenal Pak Relmi. Pak Ari Oh Pak Ari. Cahyana itu. Iya, kayaknya ini saya dikepung sama Santo Yohanes Pembaptis kayaknya ya. Atau peminatnya dari Santo Yohanes Pembaptis ini. Pak Heri sama Bu Lina suaranya nggak keluar. Dinyalakan Mas- dulu, Lin. Masih speakernya. Speakernya nggak muncul ya. Nah, Pak Heri muncul nggak speakernya? Masih terkotak-atik kayaknya. Oke, masih kedengaran nggak? Nah, udah. ya. Ya, udah. Ya, udah ada suaranya. Ya. Halo. Halo. Ya, Sudah kedengeran ya. Imak dan Jadi masih berapa orang nih? 8 orang ya? Baru 8 orang. Gimana, kita tunggu lagi atau kita mulai aja? Boleh Pak, mulai aja Pak. Siapa? Saya Udah rekam mulai kok sih ini. ya? Ya, kita rekam kok Pak ini. Saya rekam nanti saya sharing. Nggak apa-apa kan kita Oh rekam. ya. Ya. Nanti saya rekam, saya upload di YouTube aja. Jadi oke, ya, terima kasih nih Mas Dwi sudah menyediakan diri menjadi host nih. Ya. Walaupun kondisinya belum normal, mudah-mudahan semakin sembuh ya. Amin. Ya, oke. Saya pikir tadinya awalnya kita akan mulai dengan perkenalan karena berharap memang kita bisa saling kenal satu sama lain. Tapi di sini nih dari muka yang muncul ini kenal ada semua. satu yang belum memperkenalkan diri kayaknya nih ya. Oh ya. Pak Ari ya. Ini Pak siapa ya, Pak Ari nih yang baju kuning ya? Iya, betul. Pak Ari ya. Selamat datang Pak Ari. Salam jumpa. Ya sebetulnya ini malam ini pertemuannya digagas oleh Pak Dwi dan kawan-kawan yang ikut grup WA baca kitab suci Katolisitas Wilayah Tajur. Tapi juga diumumkan di wilayah. Jadi sebenarnya tadinya kita berharap ada juga kawan-kawan yang dari wilayah yang ikut di dalam Zoom sekarang ini, Zoom meeting ini. Tapi ternyata mereka mungkin masih ada masalah untuk link dengan Zoom-nya. Ya, atau baru pulang kerja. Pak Didi baru pulang Ya. kerja. Baru pulang kerja. Oh ya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam pertengahan jalan kita ada yang masih bisa gabung ya.
Boleh Pak. Oke ya. Jadi kalau masalah baca kitab suci sebetulnya sudah tahu semua kan, kecuali Pak Ari ya. Jadi mungkin saya pendek aja nih Pak, buat Pak Ari nih. Jadi Pak Ari besok mulai tanggal 27 Oktober ini kita mulai lagi membaca kitab suci putaran kedua, karena putaran pertama sudah berlangsung dan selesai dalam 3 tahun. Cukup lama, 3 tahun baru selesai baca seluruh kitab suci. Alkitab maksudnya, ya Alkitab, Perjanjian Lama, Deuterokanonika, dan Perjanjian Baru. Nah besok kita putaran kedua, artinya Pak Ari akan mulai dengan putaran pertama. Kita membaca Alkitab dimulai dengan Kejadian 1. Besok nih. Nah waktu kita membaca itu, ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa baca dari Alkitab langsung kayak gini kan. Atau kita juga bisa baca dari Alkitab elektronik. Alkitab elektronik nanti kita bisa sharing sumbernya, tapi Bapak juga bisa cari sendiri saya kira. Yang saya pakai, biasanya saya pakai pertama itu e-Katolik. Yang di situ yang berkaitan dengan kegiatan agama Katolik gitulah. Nah, yang kedua bisa juga bawa pakai Alkitab Sabda kalau nggak salah ya, Alkitab Sabda. Kalau pakai yang elektronik itu kita nggak usah, artinya baca. Lalu kalau kita mau melapor, kita ketik lagi dulu di HP-nya, tapi kita tinggal copy aja dari elektroniknya gitu. Itu lebih mudah. Nah, waktu kita mau bikin setiap hari itu kita baca satu pasal. Misalnya besok kita baca kitab Kejadian pasal 1. Lusa kita baca kitab Kejadian pasal 2 dan seterusnya gitu. Berurut ya. Nah, tiap hari kita harus lapor bahwa saya sudah membaca kitab Kejadian pasal 1 gitu, diketik di HP-nya, di WA, posting, kita posting. Pak Ari sudah selesai membaca pasal 1 kitab Kejadian pasal 1. Contoh laporan kedua bisa juga dibaca kitab Kejadian pasal 1, dipilih ayat emasnya. Atau apa istilahnya, Bu Tiolina itu istilahnya apa ayat emas? Kayaknya sama deh Pak. Sama ya. Ayat Ada emas. kawan-kawan pakai yang Ya, lain juga. Ayat emas, Pak. Pilih ayat emas artinya kita pilih ayat yang berbicara dengan kita atau ada kaitannya dengan kita gitu. Lalu kita ketik dalam laporan kita di HP-nya, misalnya kitab Kejadian 1 ayat 5. Lalu kita ketik apa isinya ayat 5 itu. Lalu kita posting gitu. Nah, itu bisa menggunakan yang elektronik maupun yang buku cetakan. Yang satu lagi contoh laporan yang model ketiga, kita bilang saya sudah baca kitab Kejadian pasal 1, kemudian kita tuliskan tafsirannya. Nah, kalau tuliskan tafsirannya, itu saya masih agak sulit mencari kitab tafsiran cetakan Katolik. Pada umumnya non-Katolik yang ada. Nah, di situ ada, Bapak bisa akses di internet, namanya tafsiran Alkitab. Jadi dia setiap pasal itu ada tafsirannya dibuat mereka. Ada 10, kira-kira 10 sumber bisa kita pakai. Nah, dari tafsiran itu. Nah, kita pilihlah yang menurut kita yang enak tafsiran itu yang mana gitu dari 10 itu, lalu kita posting ke dalam grup kita gitu. 3 macam laporan itu. Yang pertama tadi, saya sudah baca kitab Kejadian pasal 1, ketik begitu aja, posting, bisa gitu, mudah. Atau yang kedua, saya sudah baca kitab Kejadian pasal 1, terus kemudian Bapak masukkan ayatnya.
yang Bapak pilih ayat emasnya yang mana. Yang ketiga, Bapak bisa sebutkan, saya sudah baca kitab Kejadian pasal 1, lalu masukkan tafsirannya, bisa juga. Nah, sementara ini kita bisa pilih yang mana aja lah dari ketiga itu. Walaupun sebetulnya tadinya kita berpikir bagus juga kalau kita peserta baca kitab suci itu memilih ayat emas. Ayat emas ya. Jadi tiap orang kan beda-beda. Kita baca misalnya satu pasal itu ada 20 ayat. Enggak semua ayat itu yang pas, cocok dengan keadaan kita gitu. Nah, kalau seandainya kita lupa, misalnya kita besok mulai ya, pasal 1, kita lupa, kemudian lusa kita harus laporkan yang pasal 1-nya dan pasal 2-nya. Jadi saya sudah baca pasal 1 dan pasal 2 gitu, atau saya sudah baca pasal 1 ayat emasnya ini, pasal 2 ayat emasnya ini gitu. Jadi apabila kita lupa membaca satu pasal hari tertentu, harus kita ulang pada hari berikutnya gitu. Nah, itu saja sih yang penting. Dan di dalam laporannya itu diberi semacam tanda lah dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Kalau posting laporannya ditulis antara jam 12 malam sampai jam 8 pagi, diberi tanda hati gitu. Dia lapornya pagi. Kemudian jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam laporannya itu dikasih tanda salam, tangan salam. Kalau lupa misalnya jam 8 malam sampai jam 12 malam belum lapor-lapor, nah kita kasih es krim biar makannya atau makan es krim enak gitu. Nah, jadi besok nggak lupa lagi gitu kira-kira. Ya, selebihnya nggak ada. Saya kira kita akan baca satu pasal aja satu hari. Pernah mencoba 2 pasal, udah 1 pasal pun capek juga bacanya karena kadang-kadang kita nggak mengerti apa maksudnya. Apalagi kalau 2 pasal makin tidak mengerti lagi. Banyak grup yang baca 3 pasal satu hari, biar selesai dalam setahun gitu. Iya. Kita saya kira 1 pasal aja lah. Mudah-mudahan Tuhan memberi waktu ke kita untuk membaca sampai selesai gitu. Amin, amin, amin. Ada yang mau menambahkan? Pak Hardi, Bu Suci, Pak Heri, Ibu Tiolina atau Bu Angka, ada yang mau menambahkan? Kira-kira begitulah akan kegiatan kita nanti. Sampai saat ini ada 16 orang yang sudah ikut dan akan kita mulai besok. Dan saya kira mudahnya begini aja barangkali ya. Yang mau bicara angkat tangan aja biar nanti Pak Dwi langsung membuka ya, itu aja. Boleh. Ada yang mau Siap. ini ditambahkan? Silakan, monggo. Silakan. Pak Heri ya. Oh, Bu Angka. Ibu Angka silakan, Bu Angka. Mau tanya aja, yang itu tadi tiga cara tadi yang dilaporkan cuma 1 cara aja, bukan? Ya, 1 cara aja ya. 1 cara aja Bu. Tinggal pilih aja yang mana gitu. Oke. Kalau setiap hari caranya sama terus boleh? Boleh. Nggak apa-apa sampai selesai 3 tahun begitu aja terus nggak apa-apa Bu. Oke. Yang penting kan tujuannya baca kitab suci. Ya caranya terserah kita lah gitu. Oke. Ini ada yang baru nih Pak Dwi. Siapa ini Ya. memperkenalkan diri dulu apa ini? Ya, selamat datang Mas Eko dan Mbak Steni. Kayaknya kalau lihat ini Mbak Steni lagi di jalan nih. Mbak Steni rumahnya ada di Royal Tajur. Mas Eko ada di mana? Silakan memperkenalkan diri aja Mas Eko dan Mbak Steni. Iya. Silakan. Di-unmute dulu Mas. Mas Eko di-unmute. Ya. Malam semuanya. Selamat malam Mas Eko. Mas Eko silakan. Saya Eko, dulu ikut Pak Samijan, lingkungan Justinus, tapi sekarang udah pindah di Ciomas, tapi masih aktif di grup. Iya. Mas Eko hatinya masih di Tajur. Saya paksa-paksa supaya di sini. Iya. Hatinya tetap di Tajur. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin. Iya. Selamat datang Mas Eko.
Mas Eko ini udah berkeluarga ya? Anaknya berapa? Anak saya kebetulan satu, Mas. Miss Dinar di Sukasari juga. Nah, ya. Anaknya Kebetulan aktif. saya di sini juga lumayan aktif di lingkungan sih, Mas. Iya. Di Ciomas 1. Ketua lingkungan ya? Ya, masih wakil. Oh, sama Pak Marwoto berarti ya di sana ya, Ciomas ya? Lingkungan saya sama Pak Catur. Kalau Pak Catur. Marwoto kan ketua wilayah Ciomas 1. Oh, ketua wilayah. Ya. Kalau ketua lingkungannya Pak Catur. Pak Catur. Oh, Pak ini Catur dapat. guru MJ, Mas. Iya, guru MJ ya. Ini dapat salam dari Mbak Steny. Mbak Steny-nya masih di jalan katanya. Nah, belum bisa nyalain kamera, masih di jalan pulang ya. Oke, dia ada di chat ya. Mbak Steny di chat. Ada di chatting. Jadi Mbak Steny itu di Royal Tajur, masih muda ya. Baru lulus S2-nya kimia. Nah, sekarang kerjanya kalau nggak salah di Pulau Gadung atau di mana Mbak Steny. Nantilah kenalan sendiri deh. Gitu. Terus kalau yang lain, Pak Heri mau menambahkan, silakan Pak Heri. Suaranya. Suaranya Pak. Putus-putus, ada tapi putus-putus. Putus-putus Pak. Gimana sekarang Mas? Nah ya monggo. Silakan Pak Heri. Ya, bagaimana? Masih udah kedengaran? Jelas kedengaran. Saya baru inilah lulus, istilahnya lulus katam yang pertama. Walaupun sebenarnya saya sebenarnya sudah tidak boleh minum es krim, tapi selalu dikirim sama Biut. Harus menurut pengalaman saya memang seperti yang disampaikan Bang Bius tadi, membaca kitab suci itu terkadang agak tidak mengerti bahasanya karena memang terjemahan bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa sana diterjemahkan bahasa Indonesia itu kadang-kadang agak ragu, sehingga kita harus meraba-raba maknanya. Tetapi saya mencoba mengkelompokkan perjanjian lama itu, kita kelompokkan mana yang kitab-kitab yang misalnya ada Musa, kitabnya Musa itu 5 kitab itu memang satu kelompok sendiri, mulai dari Kejadian sama manusia purba, terus keturunannya sejarah Israel sampai ke meninggalnya Yusuf. Itu kita kelompokkan jadi. Kemudian nanti kita kelompokkan lagi ke sejarah, artinya kitab-kitab sejarah. Makanya kalau kitab sejarah itu ya kita sama baca sejarah aja. Itu mulai dari Yosua sampai Makabe, itu sebenarnya semua kitab sejarah. Nah, kemudian ada kitab nabi-nabi, ada kitab kebijaksanaan. Kalau udah dikelompokkan kita tahu, oh ini kitab ini kitab ini. Jadi ya kadang-kadang kita telan sebagai itu sejarah saja. Tapi intinya ternyata di dalam kitab suci ini hanya ada satu yang tidak taat sama Tuhan pasti mendapat hukuman. Itu pokoknya. Sehingga dilarang misalnya, oh kau jangan menyentuh tabut perjanjian. Mau sengaja tidak sengaja menyentuh itu mendapatkan hukuman. Makanya antara hukuman dan dan reward, reward and punishment, berkat. Ya, sebenarnya cuma itu intinya itu. Sehingga kenapa saya bertanya, kenapa anak manusia itu harus turun? Kalau kita baca dari awal, dari
dari Perjanjian Lama, kita bisa menggabung-gabungkan anak-anak manusia. Andai kata Yesus tidak, apa yang terjadi dengan hukum Taurat? Itu kan masih dibolehkan dan apa itu berperang, menjara, segala macam. Oleh sebab itu, menurut gagasan saya dan selama ini saya renungkan, memang untuk menyempurnakan Taurat ini sehingga sempurna untuk selama-lama. Jadi kalau Taurat itu kita terapkan sekarang memang tidak kuat. Makanya, tapi itu perlu kita uji. Saya rasa itu yang perlu kita sampaikan, dan terima kasih Mas Dwi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Sharingnya bagus sekali ya. Jadi ini udah masuk ke sesi sharing Pak Pius ya, yang di Pak Pius tadi sampaikan ada 3 bahasan. Nah ini udah masuk sesi diskusi. Ini bagus banget sebenarnya. Hal-hal ini mungkin nanti kita bisa pertajam atau kita perluas nanti pada saat mungkin kita bisa sharing. Misalnya sudah masuk ke dalam satu kitab, kita bisa sharing tuh. Pak Heri ini pengetahuan secara Alkitabiahnya sungguh luas. Saya kalau ketemu Pak Heri, saya pernah diceramahin, saya cuma ngangguk-ngangguk doang. Saya cuma bingung sebenarnya, apa yang Pak Heri omongin. Baru ingat tuh kalau di rumah, oh Pak Heri itu tadi ngomong itu. Jadi memang benar Bapak Ibu. Jadi memang seperti uskup kita Paskalis bilang bahwa baca kitab suci ini adalah memang masih menjadi momok kita sebagai orang Katolik. Jadi kuncinya apa? Baca aja. Mengerti atau tidak mengerti itu urusan nanti. Yang penting kamu baca aja dulu. Karena mengerti nggak mengerti, biarkan Roh Kudus yang bicara kepada kamu. Kadang-kadang Roh Kudus itu hadir bukan hanya dalam waktu ketika kita baca, tapi ketika kita renungkan pada saat kita berjalan, pada saat kita bertemu orang. Nah itu mungkin disitulah kuncinya gitu. Jadi Monsinyur bilang, memang nggak akan bisa mengerti, kamu nggak akan bisa mengerti, yang penting kamu baca. Sekarang baca dulu, dimulailah untuk membaca. Nah saat ini 3 tahun yang lalu Pak Pius ya sudah menjadi inspirator buat kita di Tajur sebenarnya. Hari ini kita berjumpa pun sebenarnya bukan saya, tapi Pak Pius lah yang menginisiatorin gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi, ditambahkan. Pak Hardi tadi sudah ngacung kayaknya tadi ya. Lupa, saya belum kelihatan. Pak Hardi mungkin. Ya, silakan Pak Hardi. Monggo silakan Pak Hardi. Ya. Ya, saya mau sharing sedikit aja ya. Terus sekarang ya, saya pengen dengerin aja, soalnya saya kan mutung di tengah jalan itu, udah ikut tapi terus berhenti jalan. Bukan. Kebanyakan makan es krim terus jadinya udah nggak dikasih lagi es krim. Enggak, saya itu tadi mengenai, terima kasih sharingnya Pak Heri dan Mas Dwi juga. Tapi istilah mengerti itu tadi loh, saya masih abstrak, khususnya Perjanjian Lama ya. Saya sudah sampaikan di WA Group, khususnya Perjanjian Lama. Ya, tadi yang disampaikan Pak Heri, intinya kita harus nurut Tuhan gitu kan. Kalau enggak, celaka gitu kan. Tapi bisa juga, misalnya saya pernah pikir, kalau kita baca Perjanjian Lama, itu Tuhan itu kok orangnya pemarah, pendendam, iri hati. Nah, itu apa pengertian yang kita diharapkan kalau kita baca Perjanjian Lama itu? Jadi itu yang masih menjadi pertanyaan saya. Memang kita harus nurut. Nggak ada istilah kalau di kitab Perjanjian Baru kan intinya ya kasih. Yesus itu kasih. Tapi kalau di Perjanjian Lama itu kerjanya Tuhan marah, menghukum, itu terus gitu. Jadi lama-lama saya kayak tersesat, seolah-olah gitu saya ini. Kemana itu? Seharusnya nyari ayat emasnya itu, ya intinya ya kita harus nurut hukum Tuhan, titik. Oke, itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Pius, silakan. Iya, ini apa, ada semacam apa ya,
semacam catatan lah, notes. Katanya Alkitab itu atau kitab suci itu adalah cara bagaimana Tuhan bicara kepada kita. Jadi Tuhan Allah itu dia ngomong lewat Alkitab kita itu, lewat kitab suci kita itu. Nah, sebaliknya kita ngomong dengan Tuhan caranya gimana? Nah, kita ngomong dengan Tuhan, kita ngomong dengan berdoa. Itu aja caranya. Nah, jadi artinya kalau kita ingin mendengarkan sabda Allah, walaupun itu mungkin semacam sejarah gitu yang seperti Pak Hardi sebut ya, dan sering marah-marah dan menghukum Tuhannya itu ya di Perjanjian Lama. Ya, tapi itulah kitab suci kita yang merupakan sabda Allah itu bicara kepada kita. Nah, tadi cari ayat emas tadi itu sebetulnya maksudnya ayat mana sih yang Tuhan ini mau ngomongkan ke saya gitu, kira-kira gitu. Itu yang kadang-kadang perlu kita cari. Mungkin kalau ada 20 ayat aja yang mungkin kita ini nih, Tuhan ngomong ke saya yang ayat yang ini gitu. Mungkin yang 19 lagi kita nggak ngerti apa itu maksudnya gitu. Saya pikir sih kalau isi Alkitabnya kan given ya, artinya nggak bisa lah. Jangan dong ditulis yang marah-marah di Alkitab, nggak bisa kan, itu given. Nah, maksud saya masih lebih baguslah membaca kitab suci yang tidak kita mengerti semuanya, tapi kita mendapatkan sabda itu gitu, daripada tidak membaca sama sekali, tapi sabdanya kita nggak peroleh. Nah, itu yang seperti yang Romo Adi juga sebutkan bahwa kita membaca kitab suci itu bukan untuk menjadi ahli, bukan menguasai seluruhnya, atau ini ahli Alkitab, bukan gitu. Kita ingin memperoleh sabdanya yang dapat menyelamatkan kita gitu. Jadi ya memang ya itulah korbanan kita ya. Kita nggak mengerti dan itu sejarah dan marah-marah ini apa segala gitu. Ya itulah pengorbanan kita gitu untuk membacanya, dan barangkali juga orang-orang lain juga mengalami yang sama. Kalau dicari di internet ya banyak website yang mengeluh seperti kita ini. Seperti Pak Hardi, ini apa sih, membosankan lah, membuat saya jadi sudah nggak tahu artinya apa, kemudian tulisannya kecil-kecil, tidak menarik, memang betul begitu memang. Ya itulah Alkitab kita gitu, given lah. Saya kira Bu Tiolina yang, dari Bu Tiolina coba. Iya. Dari Silakan. ibunya Heri. Silakan Bu Lina. Kan Hardi bilang, saya itu mengenal Alkitab itu sebenarnya dari cerita awalnya. Jadi dulu kalau Nina bobokkan, bapak saya itu selalu cerita, tapi nggak pernah tahu itu Alkitab gitulah kira. Jadi dia nanti cerita, adalah dulu namanya si Daniel gitu ya. Terus diceritakanlah tentang Daniel, tapi satu seri aja. Terus kalau sebelum terus berikutnya apa? Besok aja gitu loh. Jadi nggak seperti cerita yang sangat menarik aja lah, adalah Musa, dan itu diceritakan untuk cerita dongeng mau tidur gitu. Nah, setelah saya sekolah minggu, baru saya dengar cerita guru sekolah minggu, terus saya pikir, loh, kan ini cerita bapak saya gitu. Nah, ya, karena pengalaman awalnya enak, saya kepikiran seperti Pak Hardi tadi yang kok menghukum terus gitu loh. Kadang-kadang saya baca oh gini loh dulu itu cuma segitu, tapi nggak ada perasaan bahwa Tuhan itu kejam atau Tuhan itu cuma marah-marah, nggak ada perasaan itu gitu. Itu yang saya baca, banyak nggak ngerti banyak ya. Nah, yang saya pikir gini, mungkin selama ini kan laporan seperti tadi 3 model ya. Jadi boleh nggak misalnya kita tambahkan bahwa saya nggak ngerti ayat yang ini, ada nggak yang lebih mengerti misalnya, mungkin bisa dibalas dengan anggota yang lain gitu loh. Oh. Ya. Jadi mungkin kita dapat yang lain. Itu saran aja. Saya rasa aja. Iya.
boleh. Sudah, Iya, sudah. terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Ya, Macam sen. mungkin bisa juga memang yang disampaikan oleh Bu Lina bisa kita fasilitasin. Cuma nanti memang akan menjadi melebar karena memang awalnya kita adalah tadi yang kita sampaikan bahwa ini hanya membaca dulu, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Nah, kalau misalnya nanti seperti itu, tadi kita bukan kursus atau ini ya, mungkin ada bagian tertentu, misalnya KPKS atau CAP atau SEP. Nanti pasti akan lebih panjang bahasannya. Memang seperti tadi Pak Pius sampaikan, ada tafsiran Alkitab. Yang saat ini memang yang saya sering baca juga tafsirkan Alkitab di bukan hanya di website sih, ada di Play Store juga sebenarnya ada beberapa, ada tafsiran, ada ceramah atau segala macam ada. Atau mungkin ada yang lain. Kalau saya mungkin tadinya bukan hanya ayat emas Pak, mungkin ada kata-kata yang cantik gitu ya. Misalnya satu kejadian, kita buka kejadian 1 misalnya. Mungkin bukan hanya ayat, tapi mungkin satu kalimat atau beberapa kalimat ya. Dan misalnya ayat 15, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian, misalnya seperti itu. Kejadian 1 ayat 15. Mungkin yang menarik bukan hanya ayatnya, tetapi ada bagian tertentu misalnya sebagai penerang. Misalnya kita mungkin diajak di situ sebagai penerang misalnya. Kan bisa jadi kalau kita ngambil satu ayat dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Kalau kita ambil satu ayat ini panjang memang, tetapi kalau kita coba ambil satu bagian sebagai penerang, nah coba kita aplikasikan kepada kehidupan kita. Nah, sebagai apa sih kita? Sebagai penerang kah? Nah mungkin sama lagi nanti ada cerita tentang lilin, garam dan garam dunia dan terang dunia. Mungkin dari ayat itu atau dari bagian ayat itu kita bisa masukkan ke dalam hati kita. Oh, saya ini diminta dalam kitab Kejadian ini sebagai penerang, tapi tidak dalam sebuah cerita yang panjang atau sebuah perikop yang panjang atau ayat yang luas gitu. Mungkin kalau saya ngambilnya segitu aja Pak, jadi nggak panjang-panjang, hanya sebagian atau sebagai penerang atau sebagai apa, atau ada satu kata aja yang mengena di dalam kita bacaan. Itu jadi intisarinya gitu Pak. Mungkin ada yang lain, ada yang ingin sharingkan. Bu Suci, silakan Bu Suci. Mungkin ada Bu Suci pengalaman. Ya silakan Bu. Bu Suci ini udah sangat senior sekali nih. Masih unmute Bu. Masih Itu. unmute. Speakernya. Ya. Ya. Dari saya dulu sama mungkin seperti yang lain nggak ngerti. Pernah saya konseling pada satu hamba Tuhan, saya bilang, Pak, saya kalau suruh baca kitab suci, apalagi perjanjian lama yang silsilah itu, aduh nggak ngerti banget, bosen banget gitu kan. Satu, baca kitab suci perjanjian lama. Yang kedua, suruh doa rosario. Saya bilang, aku bisa ngantuk, nggak ngerti. Terus sekarang saya dikasih penitensi suruh doa rosario. Saya bilang, ada yang lain nggak? Terus Bapak itu bilang, Ibu, lakukan saja. Ngerti nggak ngerti, lakukan saja. Terus, boleh? Saya jawab, ngerti nggak ngerti, lakukan saja. Ya deh. Dan kata-kata itu terngiang terus ketika saya pulang. Itu ngerti nggak ngerti, lakukan saja. Dan yang terjadi sesudah saat itu saya mengatakan ya, saya bisa berdoa rosario selama 2 bulan itu tiada henti. Setiap hari saya berdoa. Mujizat yang saya terima. Luar biasa. Luar biasa. Ya, itu satu. Dan sejak saat itu
sampai sekarang. Seperti kemarin saya dengar sharingnya Pak Hardi, saya juga dalam batin, ya pokoknya nggak ngerti baca aja, nanti Tuhan akan bicara sendiri. Itu yang dari saya, sharing saya. Kedua, pertemuan virtual ini apakah kita akan melakukan misalnya berapa lama sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali? Kalau bisa mungkin sharing-sharing seperti ini, atau mungkin kita bisa berdoa bersama atau apa. Saya kira baik. Ya, boleh. Terima kasih Bu Suci. Saya siap memfasilitasi seperti ini, siap. Mungkin barangkali seperti yang usulan Mas Dwi itu. Ya. Jadi selesai kita baca kitab Kejadian seluruhnya, lalu misalnya kita ketemu gitu, atau ada seluruh 5 kitab Kejadian pertama, 5 kitab di Perjanjian Lama pertama selesai, lalu kita bikin Zoom meeting gitu misalnya, bisa juga. Boleh. Jadi kita bisa diskusi tentang Kejadian. Topiknya misalnya itu kan 5 kitab yang pertama itu merupakan Taurat, ya kan? Jadi bisa kita diskusi tentang 5 kitab itu. Dan itu selesai lumayan lama itu, mungkin 3 bulanan kali. Ya. Bisa. Sampai ulangan ya Pak ya? Iya, sampai ulangannya. Atau kejadian terus kita ketemu, Keluaran kita ketemu, kemudian Imamat kita ketemu juga nggak apa-apa sih Pak. Semakin ya, banyak bisa kita, ya. Iya. Selesai satu kitab, satu iya. pertemuan gitu ya. Iya. Okay. Jadi judulnya nih agak keren. Jadi nanti kita agak keren nih, Jadi Katolisitas Wilayah Tajur, pembahasannya tentang kitab Kejadian. Wah, kitab Keluaran. Berat nih kayaknya. Padahal pun isinya bisa kok. Iya. Boleh. Nanti kita tentukan saja kapan, nanti kita siap. Nanti. Mungkin Ibu Angka ada yang ingin di-sharingkan, Bu Angka? Silakan Ibu. Sharing sih enggak. Cuman saya juga ikut meditasi ya, jadi dengan apa? Mungkin bisa menambah itu dengan doa meditasi ya, jadi bisa mendapatkan suatu pencerahan untuk bisa mengerti akan yang kita baca gitu. Seringkali dengan dibantu dengan meditasi yaitu kita bisa lebih mendapat pencerahan begitu akan permasalahan, misalnya baca kitab suci yang misalnya nggak ngerti, kita lebih bisa mengerti gitu. Itu yang bisa saya. Iya. Terima kasih Bu Angka. Kalau Bu Angka, meditasi itu meditasi dalam ayatnya dibawa ke dalam meditasi, atau doanya di dalam meditasi, atau gimana Bu? Ya, saya ikuti meditasi Kristiani. Jadi kalau yang ayat ini kan namanya Lectio Divina. Lectio Divina, iya. Bukan Lectio Divina, tapi meditasi. Jadi kita hanya memakai satu kata doa aja, yaitu Maranatha, yang artinya itu adalah kata bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasanya Yesus. Jadi di semua Alkitab tuh bahasa Aram itu tidak diterjemahkan. Maksudnya di semua Alkitab bahasa apapun gitu ya, kan Alkitab itu dari bahasa Yunani diterjemahkan kemudian ke bahasa Inggris lah, bahasa apa, itu bahasa Indonesia kan. Tapi bahasa Aram itu, bahasa Yesus itu tidak diterjemahkan. Misalnya Eloi lama sabachthani itu bahasa Aram. Kemudian Abba itu bahasa Aram, Talitakum itu bahasa Aram. Itu di semua Alkitab dipakai kata itu, jadi tidak diterjemahkan dalam
dalam bahasa setempat begitu. Nah, termasuk Maranatha ini juga adalah bahasa Aram yang tidak diterjemahkan, yang artinya datanglah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita meditasi dengan datanglah Tuhan Yesus atau selalu mendatangkan Tuhan Yesus atau Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu bersemayam dalam hati kita, dalam bait suci, yaitu dalam hati kita. Sehingga segala tingkah laku kita setiap hari, apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita seharian, perilaku kita, Roh Kudus akan mendidik kita langsung. Nah, untuk itu kita meditasi sehari akan mengubah diri kita. Jadi kan kalau kita dekat pada Yesus, kasih itu akan mengalir di dalam diri kita, dan kasih itu ada di Galatia 5 ayat 2 kan katakan kita yang ada di kira itulah yang kita dapatkan kalau kita melakukan. Iya. Saya kira Iya. kita Terima kasih Bu Angka. Mungkin ada yang ingin sharing kembali, Mas Eko atau Mbak Steny yang hanya memantau suaranya aja. Silakan kalau mau bicara pakai headset juga nggak apa-apa. Mas Eko mau sharing atau pengalaman pribadinya selama mengikuti ini baca kitab suci di grup Tajur, atau ada yang perlu diperbaiki atau gimana supaya kita lebih mantap gitu. Kalau saya sih selama ini cuma ngikutin aja sih, Mas. Baru bisa baca aja, memahamin belum. Oh ya. Tapi tetap jalan ya Mas ya. Kita tetap jalan ya. Tetap jalan bacanya. Iya. Jadi istri juga bisa diajak ya Mas ya, Mbak Warti ya. Iya. Ini ada di samping. Oh, ada. Ada di samping Mbak Wartinya. Iya dong. Coba muncul dong. Mbak Wartinya muncul, coba. Mbak Wartinya muncul. Nah, ini istrinya. Mbak Warti juga suka muncul. Nah, ini beliau dulu di lingkungan Pak Samijan. Lingkungan Justinus dulu. Iya, nggih. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Gimana Pak Heri? Pak Ari. Oh iya ya, silakan. Pak Ari silakan. Silakan Pak Ari. Yang kuning-kuning kelihatan Pak. Dengar nggak ya? Kedengaran Pak, silakan. Tes. Ya, silakan Pak. Dengar ya Pak? Iya. Oh iya. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Perkenalkan, nama saya Ari Cahyana. Baru tinggal di Bogor itu per 1 Maret 2020. Apalagi ya? Saya tertarik baca kitab suci itu karena terpaksa. Dulunya terpaksa. Iya, terpaksa, tapi akhirnya jatuh cinta itu. Karena dulu pernah dimasukin ke sebuah kursus. Kursus itu sepanjang 3 tahun. Waktu saya masih tinggal di Tangerang. Di 5 tahun yang lalu ya.
Jadi selama 3 tahun berturut-turut di setiap hari Sabtu selama 4 jam kami membaca kitab suci, sehingga ya akhirnya 3 tahun kemudian selesai. Ya tadi menyambung mengenai arti kitab suci, saya sendiri sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Setiap baca pasti artinya beda. sudah 3 kali baca, artinya pasti beda-beda gitu. Dan mungkin itu menurut saya pribadi itulah kehebatan suatu sabda Allah ya, bahwa pada saat situasi apapun itu akan mengena. Mungkin di satu ayat, mungkin di satu bab itu akan mengena. Pengalaman saya sih seperti itu ya. Seperti itu. Tadi menyambung, saya sudah share di teks tadi pengalaman saya waktu saya belajar dulu. Disarankan untuk tafsir Katolik itu dari terbitan Canisius. Judulnya itu ada 2 buku. Tafsir Alkitab Tafsir ini. Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kalau yang Perjanjian Lama seperti ini bentuknya, semuanya sama. Ini yang dulu disarankan oleh romo-romo khusus untuk Katolik ya, khusus untuk Katolik. Karena yang bikin kan FPI. Sekian, dan saya orang baru, nggak boleh panjang-panjang. Justru itu Pak, nggak apa-apa, panjang-panjang nggak apa-apa. Nanti tinggal bayarnya aja belakangan. Bapak tinggal di daerah mana Pak? Ari tinggal di daerah mana ya? Di Rancamaya Pak. Rancamaya, oke. Iya betul. Pak Ari ini kalau itu ada usahanya, usaha tas sama dorok-dok apa tadi Pak ya? Ya betul. Apa tuh Pak? kerupuk kulit sapi. Iya. Bapak buat sendiri Pak? Gitu. Enggak. Kita subdistributor dari merek Viral. Yang si artisnya, yang ownernya namanya Dimas Seto sama Dini itu. Iya. Jadi nanti kalau ke rumah Pak Ari disiapinnya kerupuk dorok-dok sapi. Bu Lina ya siap. sama Pak Eri ya. Pasti itu Pak. Ya, itu ya. Pasti. Itu obat sekalian Pak. Promo itu. Ya. Itu obat Pak sebenarnya, obat lapar ya Pak Eri ya. Itu obat lapar ya Pak Eri ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak sharing Alkitabnya. Jadi mungkin besok kita sudah mulai masuk ke Kejadian Pak Pius ya, betul ya? Ya. Jadi besok kita udah baca kitab Kejadian pasal 1. Ya, baik. Dan ya diharapkan seluruh anggota laporlah. Kalau nggak pagi-pagi ya sebelum jam 8 malam lah gitu. Iya, supaya nggak dapat es krim. Ya, Bu Lina silakan Bu Lina. Mikrofon ya. Nggak kedengaran. Kayaknya nggak stabil internetnya ya. Atau di chatting, ya silakan. Nggak dengar. Nah ya udah digedein aja Bu. Tanya, saya hobinya es krim, berarti saya lapornya jam 9 malam. Kalau jam 9 malam dapat es krim pasti. Iya, kalau jam 9. Wah, ini ada yang mau masuk lagi nih. Kayaknya ada Pak Nano dari MBR ya.
Pak Nano dari Ember. Pas banget Pak Nano mau masuk, kita mau selesai ya. Wah, pas Ini banget dia Pak Nano nih. Pak Nano nih. Pas banget Pak, kita juga mau Iya, bubar ya Pak. tadi. Iya. Oh ya sudah. Enggak Cuma Pak, pengen ketemu Mas Dwi aja sih. Baru mulai Pak, baru mulai. Iya. Baru mulai. Iya. Baru mulai ditutupnya Pak, maksudnya. Doa penutup mau dimulai ya? Iya. Iya gitu. Baik Bapak Ibu. Mohon maaf. Selamat malam Bapak Ibu. Ada Ibu nggak sih? Malam. Iya malam. Malam Mas Nano. Pak Nano, tadi Ya, kita kan mohon udah maaf baru join tadi. Lupa saya. Nggak buka HP baru ini. Oh iya. Pak Nano, ini kan tadi kita udah ada sesi perkenalan sama ada sharing tentang apa yang sudah dibaca. Nah, mulai besok kita akan mulai membaca kitab suci dari Perjanjian Lama, dimulai dari pasal 1 Kejadian. Jadi udah fix. Jadi hostnya ada Pak Pius. Kemudian ngomong-ngomong Pak Nano udah kenal semua kan wajah-wajah yang di sini? Coba dilihat dulu. Udah kenal belum semua? Saya belum kan. Oh. Di situ saya sebutkan ya. Sudah ya. Ada Pak Ari. Pak Ari itu yang baju kuning. Nah, beliau baru di sini dari Bogor Maret. Nah, kalau Pak Pius kan sudah pasti kenal ya, Pak Pius. Kemudian ada Ibu Lestari Angka. Kemudian ada Bu Suci, ada Pak Heri dan Bu Lina, ada Pak Hardi, ada Pak Mas Eko. Mas Eko bersama istri tercintanya, satu-satunya di dunia. Itu Mbak Warti. Sama Mbak Steni nih. Mbak Steni masih dalam proses perjalanan menuju ke rumah dari kerja. Begitu mungkin Mas Nano ada yang ingin di-sharingkan di... Mbak Steni sudah nyampe rupanya. Nah, udah kelihatan wajahnya. Ya, baru nyampe. Ya, silakan tuh kelihatan akhirnya. Mungkin Mas Nano atau Mbak Steni bisa perkenalan atau sedikit tentang apa yang sudah dibaca di kitab sucinya atau sharing pengalaman baca kitab sucinya bagaimana. Singkat aja, nggak apa-apa. Karena nanti mungkin yang lain ada kegiatan lain. Silakan Mas Nano. Kalau saya cerita Bapak. Ya. Saya dulu ya sebentar ya mungkin. Iya. Selamat malam. Malam. Terima kasih saya sudah diundang di grup ini. Terus terang untuk komunitas membaca kitab suci ini saya sudah tahu lama karena kan saya tergabung di KWT itu ya Pak. Nah untuk saya pribadi, saya kan jadi malu kan ceritanya ini. Untuk membaca kitab suci terus terang saya tidak terlalu rutin. Makanya untuk komentar itu saya malu sendiri. Jadi istilahnya ya tercerahkan loh. Puji Tuhan tercerahkan. Siapa tahu saya dengan ikut ini saya jadi bisa ikut rutin membaca kitab suci. Kalau kemarin-kemarin ya seminggu paling sekali atau 2 kali atau cuma mendengarkan di gereja. Tapi sekarang ya mudah-mudahan dengan grup ini saya bisa tercerahkan, saya bisa aktif, bisa rutin membaca kitab suci setiap hari. Gitu. Kalau pengalaman ya itu saya bacanya jarang-jarang. Iya. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nano. Mungkin dilanjut kepada Mbak Steni. Mbak Steni ini yang paling muda nih. Silakan Mas. Iya, silakan Mbak. Aku nggak pernah baca kitab suci, weh. Kitab suci tuh kalau mau tugas lektor doang. Parah banget kan? Waktu itu pernah mau coba sih. Baru nyampe kejadian berapa ya? Kejadian, pokoknya baru 10 apa berapa, terus nggak pernah lanjut lagi. Kalau misalnya ikut ini kan kayak ada yang ngingetin kan. Jadi ada yang colek. Kalau misalnya enggak tuh kayak banyak excuse ke diri sendiri gitu. Ya udahlah besok aja gitu. Kalau di sini kan ya malu lah ya kalau misalnya nggak kebaca gitu. Iya, wow. Jadi memang dengan komunitas ini mau nggak mau jadinya dicolek ya Mbak Steni ya. Iya sih. Nah, kalau nggak ikut sekarang masa harus 3 tahun lagi kan?
Iya, betul. Makanya katam kalau tadi Pak Heri itu katam akhirnya setelah 3 tahun. Jadi Lanjut tuh Pak Heri. iya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat Mbak Steni ini adalah seorang lektor SFA. Ya, minggu lalu beliau ngeborong tuh. Mulai dari bacaan pertama, Mazmur, kemudian bacaan kedua sampai Haleluya. Jadi kalau mau lihat Mbak Steni suaranya bagus itu minggu lalu. Bapak Ibu bisa lihat di misa minggu lalu. Nah, kalau mau lihat lagi nanti 2 minggu lagi ya. Nah, itu Mbak Steni. Ini orangnya. Jadi suaranya bagus, lektornya bagus. Ya, saya promosi nih. Ya. Padahal gara-gara nggak ada orang doang kemarin. Oh gitu. Kalau kemarin nggak kelihatan karena. Itu, oh iya, bagus. Ya, begitu. Terima kasih sharingnya. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada hari ini. Kita tadi mulai jam 7, tadi kita sudah sepakat bahwa kita cukup 1 jam saja. Ya, nanti kita bisa sharing-sharing di sharing-sharing di grup, di WA, di grup. Kemudian nanti kita ada waktu, misalnya nanti kita akan selesai kitab Kejadian, kita akan coba sharing dengan grup dengan via Zoom seperti ini lagi. Nanti undangan akan saya siapkan. Kalau kita sudah siap kitab Kejadian atau kitab Keluaran atau satu kitab selesai, kita akan bertemu seperti ini. Memang tidak perlu berat-berat, tapi yang ringan-ringan saja, kita sharing pengalaman segala macam bisa kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tadi kita belum mengawali. Terima kasih banyak. Sorry, kita tadi belum mengawali dengan doa, tapi kita akan mengakhiri dengan doa ya pertemuan hari ini ya. Saya kangen suaranya Bu Suci ya kalau untuk doa penutup ya. Gimana Bu Suci? Oh gitu. Iya. Baik, boleh. Ya, baik. Terima kasih. Dan mari kita juga satukan hati, kita minta sama Tuhan, kita mau berdoa untuk Mas Dwi supaya Tuhan memberikan kuasa penyembuhan untuk penyakitnya. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, terima kasih jika Engkau hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kami, dan kami bersyukur kami boleh bisa bertemu dalam pertemuan virtual ini dan boleh mengenal wajah-wajah yang baru, yang mungkin sudah lama tapi kita hanya mengenal nama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami kembali, dan biarlah Engkau bimbing dan arahkan kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi sabda-Mu dan apa yang Kau kehendaki dari kami. Dan saat ini juga kami mau berdoa bersehati untuk Mas Dwi. Kiranya Tuhan Kau berikan kesembuhan untuk penyakitnya, dan dengan kuasa Yesus Kristus kami arahkan tangan-tangan kami Tuhan, kami mohon kuasa-Mu boleh menyembuhkan. Engkau jamah Mas Dwi dan Engkau bebaskan dia dari COVID-nya, dan izinkan semua dibersihkan, semua dipulihkan sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang sukar. Kami percaya bagi-Mu terlalu mudah untuk menyembuhkan Mas Dwi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan yang lain menyambung doa spontan. Silakan. Ya Yesus. Mungkin tutup dengan Bapa kami. Baik. Mari kita akhiri, kita satukan hati kami semua dengan doa yang diajarkan oleh Bapa sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan,
pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Amin. Dan Maria Bunda kami, Doakanlah doakanlah kami. kami. Salam Salam Maria, Maria, penuh penuh rahmat, rahmat, Tuhan dan sertamu. terpujilah Terpujilah engkau engkau di di antara antara wanita, dan terpujilah buah Dan tubuhmu Yesus. terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, doakanlah kami yang sekarang berdosa dan ini, waktu kami mati. Amin. sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Putra Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa Makasih. lagi. Terima kasih Terima kasih banyak. Mas Dwi. Ya, Masih sama-sama, semuanya. Pak. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Selamat lagi. Pak, foto dulu. Foto dulu ya. Kita foto dulu, kita belum foto. Maaf, kita foto dulu ya. Ya, Oke. sebentar. Satu, Mas Eko, 1, 2, 3.